Perkenalkan, kami dari Kelompok 7. Di sini kami akan menampilkan sebuah video mengenai penjelasan terkait dengan otonomi daerah dan pemerintahan desa. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Sinar dengan NIM 21060150009. Perkenalkan, saya Nurul Aulia dengan NIM 210601501016. Perkenalkan, nama saya Nahdila Sarawafika dengan NIM 21060150014. Adapun subtopik yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian otonomi daerah, asas otonomi daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah, dan daerah dengan otonomi khusus dan istimewa. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang atau aturan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam hal ini pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara masyarakat atau aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Teman-teman, itulah tadi pengertian dari otonomi daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari daerah otonomi, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Menurut praksara sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Adapun menurut salah satu ahli yang hasil menyatakan bahwa daerah otonom merupakan suatu hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku hingga sekarang. Asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut antara lain asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas yang pertama ialah asas desentralisasi. Asas desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya secara mandiri. Asas yang kedua ialah asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dapat juga diartikan sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Pemerintah pusat itu memiliki banyak kegiatannya sendiri, seperti politik dalam negeri, politik luar negeri, peradilan, perdagangan, dan lain-lain. Sementara untuk di daerah itu dilaksanakan oleh instansi pusat di daerah, seperti kantor wilayah departemen. Asas yang terakhir ialah asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten ataupun kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam asas ini, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat.
pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Karena sifatnya membantu, pemerintah daerah harus melapor dan bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat. Saya akan membawakan materi mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini terdapat pada pasal 18 ayat 2 dalam undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan yang otonom dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjelaskan bahwa sudah tidak ada pemerintahan yang sentralistik dari gubernur, bupati, wali kota adalah penyelenggara pemerintah di daerah. Selanjutnya ada prinsip badan perwakilan yang dipilih langsung dan dalam suatu pemilihan umum. Hal ini terdapat pada pasal 18 ayat 3 dalam undang-undang. Ketentuan ini sudah terlaksana dalam rangka pemilihan kepala daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Selanjutnya ada prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Terdapat dalam pasal 18 ayat 5 dalam undang-undang, pemerintah daerah berhak dalam rangka mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang tidak ditentukan sebagai tugas dari pemerintahan pusat. Selanjutnya ada prinsip kekhususan dan keragaman daerah yang terdapat dalam pasal 18 ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan daerah tidak perlu persamaan atau uniformitas. Bentuk dan kondisi di daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus daerah tersebut. Dan dalam pasal 18 ayat 2 dijelaskan bahwa prinsip mengakui dan menghormati harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Hal ini terdapat dalam pasal 188 ayat 1. Prinsip ini mendukung keberadaan satuan pemerintah yang bersifat khusus atau istimewa, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota maupun di desa. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih. Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua sudah menyandang status otonomi khusus selama 20 tahun atau sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Karena menyandang status daerah otonomi khusus, Papua dan Papua Barat mendapatkan dana otonomi khusus atau sering disingkat dengan dana Otsus yang digunakan untuk mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah. Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam. Pada tahun 2022, Aceh mendapatkan dana otonomi khusus sebesar 7,5 triliun. Pemberian dana tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022. Keistimewaan Aceh sebagai daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. DKI Jakarta termasuk dalam salah satu provinsi yang menyandang status otonomi khusus. Pemberian status ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai kota negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah pertama yang mendapatkan keistimewaan dari pemerintah pusat adalah Provinsi Yogyakarta. Dasar pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Status tersebut merupakan pemberian pemerintah atas jasa-jasa serta latar belakang sejarah yang ada di Yogyakarta. Selain menyandang status istimewa, Yogyakarta juga mendapatkan dana khusus yang berasal dari APBN. Dana keistimewaan tersebut diberikan sesuai dengan amanat pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintahan daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susun pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini. Dalam hal ini, daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan konsep pembentukan daerah. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dalam pembentukan daerah, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, kemampuan ekonomi. Kedua, potensi daerah. Ketiga, luas wilayah. Keempat, pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah tersebut dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan otonomi daerah dan pemerintahan desa. Mungkin hanya itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.